Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang bahagia, di hari Jumat, hari penuh berkah, kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat untuk beribadah, nikmat untuk hidup di dunia ini. Untuk mengawali belajar pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, peserta didik kelas 11 DPIP 1 dan 11 DPIP 2 minta tolong ya dibedakan antara tugas sama latihan. Sampai saat ini di mata pelajaran yang Pak Umar ampu yaitu KPL mata pelajaran KUG dan mata pelajaran PKK sampai saat ini belum masuk ke ranah tugas. Ya, mohon dicermati karena kenapa? Kalau nanti ranahnya sudah masuk ranah tugas, berarti semua perintah-perintah yang sudah diberikan untuk latihan itu akan terpakai semuanya. Ya, jadi contohnya yaitu menggambar denah. Pastinya nanti banyak sekali komen atau perintah-perintah yang akan digunakan di dalam pastinya melalui tahapan latihan. Nah, karena itu minta kerjasamanya yang baik. Kalau kalian ingin menyiapkan keterampilan yang memadai di DPIP, ikuti petunjuknya, terus jangan sering terlambat untuk mengerjakan tugasnya. Kita fasilitasi, alhamdulillah kemarin sudah Pak Umar sudah ke kepala sekolah, itu diperbolehkan bagi peserta didik yang belum mempunyai fasilitas laptop untuk mengerjakan di sekolah. Tapi Pak Umar pada saat itu sebagai kepala bengkel DPIP sesuai nanti ada bapak atau ibu guru yang mendampingi kalian. Jadi tidak boleh hanya semua peserta didik tanpa pengawasan bapak dan ibu guru. Baik ya, itu baik. Untuk selanjutnya ada yang mau ditanyakan di pagi hari ini? Mungkin ada yang mau bertanya? Syafiq? Oke, kalau tidak ada akan kita lanjutkan ya. Ya, beberapa masih punya peserta didik juga yang laptopnya berada di rumah karena memang kalau install AutoCAD sama install install SketchUp itu terkadang ada yang cepat, ada yang lambat. Lambat dalam arti kita harus mengerjakannya harus terkoneksi dengan internet. Kita harus download ke situs Microsoft untuk mengambil software yang diminta oleh AutoCAD dan SketchUp itu. Jadi ada, kalau nggak salah ada 5, masih ada 5 laptop yang masih di rumah yang memang karena belum bisa, masih dalam proses. Itu. Jadi kita sifatnya membantu sebisa yang Pak Umar punya. Baik ya, kita hari ini latihan itu melanjutkan kemarin. Ya. Silakan kemarin. Layarnya sudah bisa dilihat ya. Ya. Yang akan kita bahas yaitu icon print. Sudah Pak, sudah Ya. banget. Oke. Nanti yang belum mengambil buku, ini sudah dicetak ya, sudah dicetak sebanyak 72, ini ada 107 halaman. Silakan hari ini bisa diambil di lab 4 ya, di lab 4. Kita tunggu sampai jam 11 ya, jam 11. Nanti kalau ke sini jam 1 berarti sudah tidak dilayani. Mungkin ini kita akan bahas yaitu perintah construction line. Perintah construction line. Ini kemarin
ada beberapa peserta didik yang sudah kita bisa memonitoring, ya, peserta didik yang contohnya di sini 11 DPIP 2. Di sini ranahnya masuk ke latihan tugas ya, keterampilan. Kita bisa melihat ada peserta didik yang ini ada 6 peserta didik yang belum menyelesaikan. Ya, ini ada 6 peserta didik belum menyelesaikan. Kalau 2 kali nanti tidak mengerjakan, kita akan memanggil peserta didik tersebut untuk diberikan keterangan. Karena ini sifatnya adalah kompetensi wajib yang harus dimiliki. Kalau kita tidak menyiapkan dari saat kelas 2, kapan lagi? Ini DPIP 1 masih, 11 DPIP 2, ini masih kurang 6 peserta didik yang belum menyerahkan. Selanjutnya, DPIP 1, ya, ini ada, ini kita lihat, ada DPIP 1 itu ada 12 yang belum. Ada 12 peserta didik yang belum mengumpulkan. Jadi kita dapat monitoring ini, dan nantinya akan di hari-hari tertentu akan kita update lewat WhatsApp yang belum, siapa-siapa saja. Ya. Ini adalah sebuah latihan ya. Jadi belum, kalau tugas nanti kamu harus mencetak dan sebagainya. Banyak perintah-perintah ini kita gabungkan menjadi sebuah konstruksi bangunan. Baik, kita lanjutkan. Yang belum silahkan dikasih tahu saja teman-teman yang lain. Baik, kita akan masuk ke AutoCAD ya, di perintah construction line. Kita sifatnya seperti ini Mas, seperti kereta. Kalau yang mau kita tetap jalan gitu ya, kita tetap jalan. Kalau yang ketinggalan, kamu harus lari atau pakai sepeda, misalkan arah ke Jakarta. Keretanya baru sampai Gombong, kamu nututi sampai Gombong pakai motor, silahkan. Tapi kalau kita sifatnya menunggu peserta didik yang belum selesai, ya kita berhenti terus, tidak jalan. Jadi yang nantinya peserta didik yang tidak mengikuti atau kerjaannya agak lambat, tinggal aja dulu. Sambil nanti kita tunggu di beberapa stasiun, ibaratnya seperti itu. Itu ya. Nomor 2, perintah construction line, fungsi untuk membuat garis lurus panjang tak hingga. Komen dengan menu bar, klik draw, pilih construction line. Ya. Komen dengan toolbar icon seperti ini pada toolbar draw. XL ini, ya. Komennya pakai XL. Ada beberapa opsi yang tersedia di dalam perintah construction line, yaitu opsi spesifikasi a point, horizontal, vertikal, angle, bisect, and offset. Jadi beberapa opsi tersebut hanya opsi spesifikasi of point yang akan dibahas karena opsi tersebutlah yang paling sering digunakan. Ya, untuk membuat construction line dengan opsi spesifikasi a point, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Buat garis panjang 50 ke kanan. Aktifkan perintah construction line dengan salah satu cara yang telah disebutkan di atas. Pastikan fungsi auto aktif. Ya, kemarin ada peserta didik yang ke rumah, terus komunikasi Pak F8-nya tidak aktif. Ada beberapa teknologi. Kita coba lihat apakah memang keyboardnya di laptop tersebut atau keyboardnya belum disetting ke sana. Jadi ada beberapa yang bisa dan ada beberapa memang keyboardnya yang rusak atau bermasalah. Nah, setelah itu maka command line akan muncul ini. Ya, kita buat, Pak Umar akan demokan sini. Nah, di sini kita akan buat yang pertama hari ini di sini seperti ini, kedua ini, ketiga ini, ya, menggunakan polyline. Pak Umar, misalkan kok banyak banget begitu. Kamu jangan bilang misalkan ini baru belum banyak gitu Mas. Jadi kita sifatnya latihan. Kamu insya Allah kalau mengerjakan ini untuk latihan paling enggak taruhlah ya Pak Umar mengerjakan contohnya 20 menit, kalian kalikan 10. Kalian mungkin hampir 2 atau 3 jam mengerjakannya. Kalau sudah paham sama softwarenya bisa hitungan 30 menit selesai. Insya Allah itu ya. Kita akan buat seperti ini.
Bentar, Pak Omar sambil ada yang masuk. Jadi gini caranya, ini Excel-nya. Kita Pak Omar akan buatkan di sini. Kita 50 L, enter, buat line. Ortonya kalau seperti ini, ortonya aktifkan F8, atau cari di sini yang orto, ya, yang orto, ya, yang ini, seperti ini, geser 50, kan, enter, enter lagi untuk mengakhiri. Selanjutnya kita masukkan di sini, shortcutnya yaitu construction XL, kita masukkan XL, ya, klik sini, sama klik sini. Nah, ini akan XL itu garis tak hingga, jadi panjangnya tak hingga. Ya, jadi ini sangat bermanfaat nantinya. Itu kalau kita membuatnya, kalau ada garis panduannya. Contoh lagi ya, misalkan Pak Omar ulangi lagi, XL, terus klik sini, sini. Nah, itu contoh yang terus kita akhiri tekan spasi, enter atau escape. Jelas ya sampai saat ini ya. Selanjutnya kita akan buat yaitu dengan cara yang lainnya. Ini kan kalau misalkan ke atas ya, misalkan ini ada 50, kita vertikal, XL, klik sini, klik sini. Ini garis panjang tak hingga. Ini sangat bermanfaat sekali, Mas. Nanti akan Pak Umar demokan kenapa bermanfaatnya di mana. Itu cara yang pertama, ya. Jadi ada garis, untuk menghapus tekan ini aja keyboardnya, dipilih dulu, dipilih, terus tekan enter boleh, kan eraser untuk menghapus, enter. Atau kamu mau pakai del juga boleh, del di keyboard, ya. Kalau Pak Umar biasanya kalau ingin cepat ya enter aja cukup. Ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Pak Umar, ini ada perintah di sini. Ya. Di sini ada horizontal. Horizontal berarti ya garis horizontal, vertikal berarti ya yang ke atas, ya. Kan Pak Umar demokan di sini XL, enter. Di sini kan ada komennya. Ini perhatikan dengan betul. Kalau misalkan H ini kan hor berarti ada yang tebal atau yang berwarna lain di daerah sini. Itu ikuti ketikan aja. Misalkan ini yang biru itu huruf H, berarti H, enter. Nah, ini buat kayak gini. Klik aja, klik langsung. Ini terus sudah buat garis tak hingga. Ulangi lagi ya. Kalau hapus adalah beri blok terus enter. XL, enter. Itu klik sini. Bebas di sininya misalkan. Ya, kalau vertikal XL, di sini ada V, vertikal V. Bentar. Ya, Pak Omar akan demokan kenapa bermanfaat sekali. Bentar, Pak Omar akan buka sebuah project. Dan masih ada beberapa proyek. Sini. Omar akan demokan ini dulu. Untuk copy ya, klik. Nah, kita kan misalkan mau membuat ini apa? Dan ini apa, Mas? Pintu ya. Pak Omar akan buat kusennya dengan XL. XL, enter. T, enter. Kelihatan nggak garisnya? Enggak ya? Kata ganti dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini Pak Omar sudah pakai XL, P, vertikal berarti ke atas ya. Klik sini, klik sini, klik sini, klik sini. Terus XL lagi, H, horizontal.
Kalau kita tinggi pintu berapa tinggi pintu? Ya kan 2100 ya, kemudian 2,1 meter. Nah kan buat lagi, ini kan kayu yang digunakan misalkan 6 cm. Offset lagi ke atas silakan 500. Ini untuk buat pintu. Ya, Pak akan ini demokan sedang menggunakan Excel nanti. Ya, kursenya sudah jadi. Ya. Itulah gimana cepatnya ketika Pak Umar kenapa mewajibkan di DPIP itu bisa AutoCAD, salah satunya seperti ini. Jadi pekerjaan kalau kita manual butuh taruhlah 10 menit atau 15 menit, kita gambar seperti ini pakai komputer bisa cukup hitungan tidak kurang dari 1 menit. Nanti beberapa cara seperti itu kita ajari. Perintah apa saja? Ya ini salah satunya tadi Excel tadi. Itu. Ya. Itu. Jadi kita hapus dulu, bahwa rasa Excel-nya sudah cukup. Selanjutnya, kita perintah construction line, tapi ini pakai ada sudutnya. Ya, ada sudutnya. Nanti kalau kalian tidak ada dikasih sudut, nggak menjadi masalah ya, nggak apa-apa. Karena butuh ada keterampilan yang belum diajarkan. Ini kita buat sudut. Kalau kita buat sudut, ini bermanfaat saat buat potongan. Ya, saat buat potongan seperti ini Pak Umar proyek dibuat gudang lumayan luas. Ini untuk buat sudut. Jadi cara membuat sudutnya pakai XL. Misalkan di sini ada garisnya. Nah, XL. Di sini ada A untuk sudut angular. A, enter. Masukkan sudutnya 30. Enter. Nah, seperti ini. Ya. Ini kan sudutnya 30. Kalau ke sini kita kan sudutnya berarti 180 ya, Mas. 180 kurangi 30 berarti 150. XL A mereka 180. Atau bisa cari nanti kalau ini nggak sampai ke sana. Caranya gini, kalau buat segitiga pun kita tepat nanti. Omar tidak sampaikan sudutnya, yang penting buat sudutnya dulu. Ya, kalau buat segitiga, buat potongan dan sebagainya tampak itu lebih kita pakai komputer. Makanya kalau ini nanti kalau di DPIP ujiannya itu 2 hari gambarnya. Ya, jadi sudah bisa buat sudut. Yang pertama buat sudut 30 derajat berarti XL A masukkan 30. Di sini. Nah, ulangi lagi terus 30, 45, 60 XL A 45. Ini garisnya tak hingga. Cara menyajikan ya. Selanjutnya 60 135. Oke ya, sudah paham ya, Mas? Kalau yang 60 ya XL terus A enter terus 60. Ini sudut. Jadi membuat garis tak hingga sudut. Ya, untuk mengakhiri dengan enter lagi. Nanti untuk menyajikan ke Pak Umar dikirim seperti ini aja sudah cukup. Berarti kamu sudah membuat. Ini difoto, dikirim ke GC sudah cukup. Ya, jadi nggak usah dikasih sudutnya, sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Silahkan di-unmute. Sebelum Pak Umar lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi polyline. Nah, ini. Silakan, Mas.
Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Hamim. Itu tugasnya membuat sudut, Pak. Mohon maaf, ini baru masuk. Gitu. Sekali lagi, minta tolong, ini bukan tugas. Ya, jangan anggap ini tugas. Ini latihan. Tadi Pak Umar di depan mungkin sudah Pak Umar jelaskan, ini latihan. Jadi belum tugas. Kalau tugas nantinya, itu seperti ini, Mas. Jadi kita ini, tugasnya seperti ini, Mas, nanti. Ini. Potongannya. Ini baru masuk tugas, ya. Yang ini, seperti ini. Ini yang di sini. Ini nanti tugasnya baru seperti ini, Mas. Itu baru, kita belum ke tugas. Ini baru latihan. Ya. Jadi, ini denah. Ini denah, ini baru masuk ke tugas. Ini. Denahnya. Ini nanti baru masuk ke tugas. Ya. Oke. Sudah jelas ya, Mas Hamim? Jadi ini nanti latihannya kita membuat sudut. Nanti yang tadi di depan, nanti ini tak rekam, nanti bisa tak share ke YouTube. Begitu, Mas Hamim. Sudah jelas, Mas Hamim? Iya, Pak. Sudah jelas. Terima kasih. Ya. Berarti kalau tugas itu pembuatan denah dan denah rumah ya, Pak? Ya. Untuk tugasnya nanti itu di semester 1 itu ada denah, ya. Terus potongan melintang, potongan membujur. Begitu. Nanti Pak Umar akan pandu kalau semisal memang kalau nggak salah itu Pak Umar targetkan AutoCAD 2 dimensi 2 bulan sudah kalian kuasai. Nanti mulai denah cepat. Jadi oleh karena itu minta kerjasamanya yang tidak punya komputer jangan berleha-leha saja, ikuti di sekolah, latihan, manfaatkan waktunya untuk berlatih menempa diri agar ketika lulus punya keterampilan di gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi nanti latihannya membuat construction line. Nanti Pak Umar akan share seperti apa. Baik, nomor selanjutnya kita akan lanjutkan yaitu ini perintah polyline. Coba Pak Umar ingin dengar suaranya Aulia Septiani. Mbak Aulia Septiani. Nah kan Mbak Aulia, 3 perintah polyline. Perintah polyline. Fungsi untuk membuat garis tanpa putus, hasil akhirnya akan menjadi satu kesatuan objek yang utuh. Komando menebar klik menonjol. Ya. Oke, mungkin jaringannya agak sedikit ini lambat sedikit apa. Oke, Mbak, terima kasih Mbak Lia. Jadi ketika nanti PL polyline. Jadi ini kita kemarin sudah line, terus kita pakai polyline. Untuk biar lancar begitu. Ini Pak Umar hapus dulu. Jadi ini perintah membuatnya menggunakan perintah polyline. Jadi satu kesatuan. Contohnya kita buat 300 PL ya. Shortcutnya, Pak Umar kenapa mengajarnya pakai shortcut? Shortcutnya nanti biar cepat kalau di dunia kerja, jadi nggak pakai toolbar ya. Kalau pakai toolbar juga boleh, tapi lebih cepat pakai shortcut. Nanti kalau pelan-pelan akan hafal sendirinya. Ini PL polyline. Oke, ini klik ke kanan. Ya, ortonya aktif 300. Shortcut ke bawah aja, terus ke bawah 150. Mouse-nya di tangan kanan, keyboardnya di tangan kiri. 300 atas 150. Enter. Enter lagi. Ya, ini jadi kesatuan. Kalau kita kemarin line, ini kan bedakan ini.
Ini line kan tidak. Ya, ketika kita klik itu kalau polyline yang ini, ya, kalau polyline yang ini itu menyatu, tapi kalau yang lain tidak. Gitu. Lanjutkan lagi, ini PL polyline, klik sini 100, kanan 100, ke kiri 100. Tuh, ini terus untuk menutupnya bisa C enter, close, bisa 100 juga bisa. Komar coba close, C enter. Ya. Selanjutnya kita buat benda seperti ini, bentuk seperti ini. Caranya dari sini dulu. Klik ini, sini dulu ya. 100, terus ke atas 25, ke kanan 50, ke atas 25, ke kiri 50, ke atas 25, seperti itu. Ke kiri 50, terus close-nya klik saja di sini. Nah, tekan enter. Nah, ya jadi. Bentuknya seperti itu. Jadi ortonya aktif gitu ya. Nanti pelan-pelan kamu coba. Memang kalau untuk belajar sebuah ilmu, kamu harus kadang-kala harus apa ya? Harus sampai bingung biasanya. Sampai bingung terus dapat ilmunya. Ya. Pak Umar belajar komputer juga seperti itu. Yang dulu pada saat Pak Umar belajar komputer sama bingung. Tapi dari kebingungan itu jangan sekalian menyerah. Ya, baik kita lanjutkan yang ini. Cara membuatnya yaitu polyline PL enter. Klik kita dari sini. Ya, klik ke bawah 100. Ini kursornya digerakkan saja. Ya, kursornya tinggal diarahkan aja. 150. Terus ke atas 25, ikuti gambarnya, kanan berapa? Taruhlah 50, ya ke atas 25, terus tutupnya klik sini aja. Untuk akhirnya tekan enter. Nah, kayak gitu. Ini ketika diklik itu jadi satu kesatuan ini, ya jadi satu kesatuan. Ini nanti untuk melancarkan kalian pegang mouse sama keyboardnya dulu. Pak Umar belum masuk ke konstruksi. PL, ini kan, buat garis seperti ini dulu, 100, ke atas 25, kanan 25, gitu. Untuk melancarkan mouse-nya dulu nanti, biar enggak kagok. Nanti kalau udah kompleks itu lebih cepat. 50, atasnya 50, ini 50 gitu. Ya, ini 50. Tinggal mouse-nya digerak-gerakan ke kanan, ke kiri, ikuti. Nanti tinggal dimasukkan enter, masukkan enter. 5 ke bawah ya. 75 gitu. Karena 75 enter, ke atas 75, ke kanan 100. Ya, ini nanti latihannya bisa dikirim. Ini beberapa peserta didik yang di sini udah ada kurang lebih 20-an peserta didik di ruang lab 4 sedang ikut meet langsung di sini pakai proyektor. Jadi ini bisa difoto terus dikirim. Jangan sampai hanya cuma satu tok begitu ya. Itu bagaimana cara kita membuat PL. Ya. Itu selanjutnya yaitu ini polyline. Kalau poligon terakhir pada sesi hari ini yaitu perintah poligon. Poligon ya untuk membuat objek segi banyak, mulai dari bisa segitiga, segi 4, 5, sampai segi 20, bahkan 100. Ya. Bahkan segi 20 sampai segi 200. Ini di poligon, membuat poligon. Ya biasanya biasanya dipakai sesuai kebutuhan. Ya. Klik menu bar draw, pilih poligon. Klik icon ini pada toolbar draw. Ketik pol, enter, POL. Setelah melakukan pengaktifan dengan salah satu cara di atas, di command line,
akan muncul seperti ini. Ya. Kemudian rekan-rekan mengetik angka yang menunjukkan segi berapa yang akan dibuat. Ketik 5 untuk membuat segi 5 dan sebagainya. Selanjutnya, maka klik sebuah tempat display titik poligon yang akan dibuat. Kemudian command line akan muncul seperti ini. Akan ada muncul dua opsi pilihan nantinya, yaitu pertama inscribed in circle dan circum. Ya kalau seperti ini, ya itu yang in berarti adalah radius atau jari-jari dari lingkaran dalam poligon. Nah ini lingkaran di dalam poligon, di dalamnya ada poligon, begitu. Tapi kalau yang di luar berarti lingkarannya ini, ya masukannya poligonnya berada di luar, ya itu kita buat poligon. Kita praktekkan saja langsung. Nanti ini buku panduan sehari ini bisa diambil sampai jam 11. Jadi, caranya seperti ini, Mas. Poligon. P O L. Poligon, enter. Ya. Terusnya masukkan sudut poligonnya berapa? Misalkan segitiga ya. Berarti 3. Enter. Kita klik sini. Sini akan muncul ini di dalam lingkaran atau yang di luar lingkaran tadi, yang tadi benar tadi. Misalkan kita berada di sini, pilih dulu, klik yang atas, ya. Kita masukkan misalkan 100. Itu, ini sudah jadi. Ya. Selanjutnya, misalkan poligon segi 5, POL, pol. 5, enter, klik sembarang yang mau dipakai, klik sini, pilih aja yang atas, ya, inscribed in circle, masukkan sini, 100. Kalau kalian kan pada saat kelas 1 membuat segi banyak kan butuh banyak waktu, itu kan berapa jam? 3 jam ya? Kemarin segi berapa, Mas? Masih ingat nggak? 8. Segi 4, segi 5, segi 6, segi 3. Oke. Kita buat segi 6 ya. Misalkan. POL. Enter. 6. Segi 6 ya. Enter. Klik sini. Inscribed in circle. Masukkan seperti ini. 100. Sudah jadi, Mas. Oke. Itu. Ada yang menyebutkan AutoCAD ilmu lumayan nggak murah gitu ya, dalam arti ilmu mahal. Karena kalau kalian bisa nguasai AutoCAD untuk gambar pengembangan dasar ini komputer ya, insya Allah bisa buat untuk bekal kerja. Itu seperti itu, Mas. Jadi poligon kita ya kita contohkan ini asalnya gitu, lingkarannya di sini. Ini 100 radiusnya. Maksudnya yang tadi kita masukkan 100, dia lingkarannya berada di dalam lingkaran ini. Kita coba terakhir, pol, misalkan kita pilih segi 8, enter. Di sini, pilih circum about center, berarti di luar lingkarannya nanti. Akan kita masukkan 100. Ya. Gitu. Ya. Sama, bentuknya sama, tapi circle akan segi pol, enter. Ini misalkan segi 4, ini jadi segi 4. Diwacik ini 100. Seperti itu, Mas. Itu poligon. Terakhir mau tambah satu lagi ya, mudah, nggak susah, lebih cepat. Terakhir Pak Umar, karena memang ini 2 bulan jatah Pak Umar, kalau bisa sudah selesai terus masuk ke gambar konstruksi.
yaitu perintah rectangle untuk membuat poligon segi 4 khususnya segi 4 ya. Pilihnya ini ketik rec enter. Ya, ini perintah rectangle. Kita Pak Umar akan demokan. Terus masukkan di sini ya. Bisa add 100 koma. Jadi 100-nya yang ini, yang horizontalnya, vertikalnya ini, yang ke atas 75-nya. Jadi 100 bukan bacanya 100-nya yang membentuk ini, ya. Yang 75 membentuk sana. Pak Umar akan praktekkan coba. Ya. Rec REC enter ini 100. Tidak, kalau punya beberapa versi komputer tidak menuliskan add nggak jadi masalah. Baik, enter, klik di sini, geser ke kanan, misalkan 100,75. Bentar. Langsung terbentuk. Oke ya Mas, lagi. Ininya tadi yang depan 100-nya itu yang horizontal. Yang vertikalnya yang 75 ini. Itu. Kan rectangle misalkan berapa? 60,80. Langsung dia terbentuk. Kita ukur pakai dimension line DLI. Enter klik sini. Ya, seperti itu. Nanti Pak Umar akan melampirkan beberapa untuk latihan. Ingat ya, minta tolong, ini bukan tugas, ini latihan. Kalau kalian bisa membedakan antara tugas sama latihan, insya Allah paham apa yang Pak Umar maksudkan. Terus ikuti, pelajari AutoCAD-nya secara bertahap. Kalau kamu di AutoCAD itu tidak bisa dikuasai dalam waktu seminggu. Kamu di depan komputer terus seminggu, biasanya belum menguasai juga. Tapi kalau perlahan-lahan, step by step, insya Allah bisa. Begitu ya Mas, Mbak. Materinya yang kita bahas hari ini yaitu sampai di rectangle untuk membuat persegi dan persegi panjang. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang sudah jam 9. Silakan. Yang mau bertanya bisa diangkat tangan. Ya, Mas Fasih Sirojul. Silakan. Silakan Mas Fatih. Silakan Mas Fatih, Sirojul Munir. Di-unmute dulu. Mana Fatih? Halo Fatih. Oh enggak. Ada yang mau bertanya silakan. Mbak Mas. Sudah paham? Juhrul Anam, silakan Mas Anam. Iya Pak, izin menekan diri nama Rival Mustafa Wafid dari 11 TPB 2. Itu latihannya yang dikerjain cuma yang 2 tadi atau sampai yang akhir Pak? Sama yang akhir. Nanti kita buka ini nanti, filenya ini akan print cetakan dalam bentuk PDF, kita kirim laporannya. Oke Pak, makasih Pak. Ya karena Pak Umar kalau saklek, ya paham ya. Karena kalau Pak Umar saklek semuanya tidak ikut kan ada yang kuota dan sebagainya. Tapi kalau mau pengertiannya yang punya kuota silahkan ikuti. Kalau tidak, yang penting tugasnya bisa mengerjakan. Ingat ya Mas, tahun lalu itu ada satu peserta didik yang tidak naik. Itu ya memang dia tidak layak untuk naik. Dia menyepelekan tugas, terus tidak konsekuen dengan pekerjaannya, mengerjakan gambarnya juga ya dengan cara-cara yang tidak baik.
tidak seperti dengan teman-teman yang lain. Ada yang lain lagi? Silakan. Silakan Mas Fasih, Mas Mbak Ajem. Mbak Ajem dulu silakan, Mbak Ajem. Di unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Izin Ajem. memperkenalkan diri, nama saya Stefani dari kelas 11 DPB 2 601. Ingin bertanya, Pak, kalau sudah mempunyai modul yang AutoCAD, nggak meminjam boleh nggak ya? Atau tetap harus meminjam yang di sekolah? Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, mungkin atas Mbak Ajeng ini berinisiatif untuk mencetaknya sendiri. Nggak pinjam pun nggak apa-apa Mbak Ajeng. Hanya kita dari sekolah memfasilitasi teman-teman yang mungkin belum punya. Untuk kita nanti yang punya, yang sudah pinjam, yaitu mengisi lembar seperti ini ya, pastikan ya. Ini sebenarnya inventaris jurusan nanti akan digunakan selama 1 tahun kepada kalian untuk belajar AutoCAD. Kalau yang punya tidak usah, nggak apa-apa Mbak Ajeng. Begitu ya, Mbak Ajeng? Iya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Selanjutnya Mas Fasih tadi angkat tangan, silakan. Ya, Mas Fasih silakan. Halo Mas Fasih. Belum ada suaranya. Masih belum ada. Belum ada Mas Fasih. Ini sudah di-unmute, tapi belum ada. Hitung sampai 5, kalau nggak ada suaranya kita close ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Yang lainnya mau bertanya silahkan. Mas Fasih tadi suaranya tidak ada, sudah di-unmute tapi nggak ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kameranya diaktifkan. Kameranya diaktifkan dulu. Wamar akan screenshot untuk apa? Bukti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kameranya. Oke. Hitung 5 ya. Nanti akan kita ambil yang silakan dinyalakan dulu kameranya. Baik. 5. Silakan lihat kamera. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, mungkin itu cukup, sudah kita melewat meet pada pagi hari ini. Selamat berkarya. Mari kita tutup meet pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, selamat berkarya. Silakan latihannya difoto terus diupload. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.